Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang di program Bincang Unimus. Episode kali ini kita kehadiran Ketua Umum SEMA-KM. Dan tahu nggak, itu ketuanya itu cowok, otomatis kan kayak tampan ya teman-teman. Walaupun sangat tampan, dia itu sangat aktif di berbagai organisasi dan prestasinya sangat Masya Allah banget loh teman-teman. Mungkin langsung saja ke Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo Mbak Syafa, halo teman-teman semuanya. Nah Mas Gilang, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Syafa. Mbak Syafa sendiri gimana? Alhamdulillah, Safa juga baik Mas. Nah mungkin Safa boleh tanya nggak Mas? Boleh. Boleh kan, otomatis ya. Kesibukan Mas Gilang saat ini tuh apa sih? Ya kalau kesibukan aku sendiri sih lebih ke akademik juga ya, terutama di akademik sendiri aku sekarang udah semester 7 dan ini pas banget pada angkatanku itu diterapkan apa sih namanya kurikulum. Nah, kurikulumnya itu 3,5 tahun. Jadi semenjak dari semester 7 ini kita udah difokus ini buat skripsi. Jadi kemungkinan besar kelulusannya itu antara di bulan Februari atau enggak Juni. Jadi udah harus ngebut banget ini tentang skripsinya. Menyambi dengan akademik yang begitu sibuk, tapi tetap kita organisasi juga sebagai organisatoris kayak gitu. Nah, kan Mas Gilang kan sibuk ya saat ini dengan skripsi kan Mas? Iya betul. Dan juga menjadi ketua umum SEMA-KM juga. Dan mengapa Mas Gilang mau menjadi ketua umum SEMA-KM walaupun Mas Gilang tahu bahwa saat ini Mas Gilang tuh lagi sibuk-sibuknya lagi mau skripsian. Iya, sebenarnya itu kalau menurutku pribadi organisasi itu sudah menjadi bagian dari diri aku sendiri yang dimana sejak aku mulai dari awal berkuliah itu aku sudah mengikuti organisasi juga dan organisasi nggak cuma 1-2 organisasi saja tetapi cukup banyak organisasi yang aku pernah ikutin. Dulu pernah di staf ahli, terus juga pernah di himpunan juga, pernah ikut UKM juga, kayak gitu. Oke. Kalau Safa boleh tahu Mas, itu visi misi yang Mas Gilang bawakan di SEMA-KM itu apa? Ya, kalau visi misi tetap yang paling utama adalah kita bagaimana menjaga anggota lembaga di KM Unimus ini sendiri paham dan tahu terkait aturan yang ada di KM Unimus, terus juga mengenai anggaran juga teman-teman memahami sebenarnya bagaimana penggunaan anggaran belanja yang baik dan benar sehingga ketika teman-teman mengajukan rancangan anggaran biaya itu dapat di-ACC dengan mudah di birokrat itu sendiri. Oke. Mantap Mas, mantap. Nah, selanjutnya itu program yang Mas Gilang bawakan di SEMA-KM itu apa saja Mas? Iya. Mungkin aku cerita dikit dulu ya Mbak Safa. Jadi di SEMA itu kita punya namanya agenda. Nah, agenda kerja. Dari agenda kerja ini sebenarnya dari tahun ke tahun pun tidak jauh berbeda. Cuma topik ataupun hal yang sangat kita titik beratkan dalam agenda kita pada periode kali ini itu adalah detailnya sendiri ataupun training legislatif yang dimana tujuan dari training legislatif sendiri itu adalah mencetak kader-kader staf ahli ataupun mahasiswa umum untuk kedepannya di periode selanjutnya dapat menjadi dewan-dewan senat ini sendiri seperti itu. Oke, berarti untuk mencetak kader-kader ya Mas, betul. Masya Allah. Oke, selanjutnya nih, teman-teman masih bakal penasaran ya, kan saat ini Mas Gilang itu juga skripsi perlu diketahui juga dan menjadi ketua umum SEMA-KM. Nah, bagaimana Mas Gilang itu menyelaraskan dari waktu tersebut, memanajemen, membalance waktu Mas Gilang dari Mas Gilang kan kesibukan itu kan dan Mas Gilang kan juga sangat berprestasi. Nah, itu bagaimana Mas agar tetap balance? Ya, kalau aku pribadi ya, secara pribadi sendiri, aku mengelompokkannya jadi 2 tipe nih. Yang pertama, apa sih tujuan kita masuk ke Unimus? Dan yang kedua itu adalah tentang bagaimana kita akan menjalani organisasi yang baik dan juga suportif untuk diri kita dan juga teman-teman kita. Kita harus tahu dulu pada tipe yang pertama, kita masuk sebuah perguruan tinggi itu tujuannya apa? Tentu akan mengutamakan selalu akademik ya Mbak ya. Nah, yang kedua baru kita akan fokuskan kepada organisasinya. Jadi selama aku di Senat sendiri, aku tidak mempermasalahkan seluruh anggota untuk menjadikan
akademiknya mereka ini sebagai nomor satu gitu. Jadi selalu akademik nomor satu, lalu mungkin selanjutnya bisa diimbangi dengan organisasinya. Nah, ini Mas, masalah tentang akademik Mas. Kan biasanya tuh, apalagi kan Mas Gilang kan banyak banget organisasinya sebelum SMA kan ada himpunan, BEM itu kan. Nah, biasanya tuh kan di akademik tuh kita tuh ada namanya kerja kelompok. Oke, kerja kelompok kan. Dan nih ada kerja kelompok. Terus otomatis kan kita nggak mungkin dong kita cuma nebeng nama aja tuh nggak iya, mungkin betul. kan. Otomatis kita harus berkontribusi. Nah, biasanya tuh teman-teman yang lain tuh kayak misal nih kayak Safa sendiri kayak ayo Safa ini tugasnya harus dikerjain ya ini ya. Nah, padahal tuh Mas Gilang itu kebentrok gitu loh, kebentrok sama mungkin di organisasi Mas Ilham. Terus bagaimana Mas Ilham tuh menyikapi dari permasalahan tersebut? Oke. Gitu. Kalau untuk persoalan kerja kelompok ya, kalau aku pribadi sih di kelas ya itu lebih sering mendapat jatah untuk bagian presentasi atau dalam penyusunan materi. Nah, semisal nih ada deadline dalam 1 minggu ke depan. Nah, aku udah mulai pemetaan untuk kalender kegiatanku dalam 1 minggu ke depan. Sekiranya nih kapan aku free, aku akan membuat tugasku. Aku akan mencari materi-materi yang sudah sesuai dengan job deskku, dan kalaupun aku diminta oleh kelompokku untuk mempresentasikan hasil dari materi yang sudah dibuat, ya saya tetap akan mempresentasikan karena juga kebetulan di perawat itu sendiri jarang ada bentrok antara jadwal kuliah dan juga jadwal saya di SMA seperti itu. Berarti Mas Gilang tuh sangat bener-bener bisa memanage waktu, bahkan nggak sampai kewalahan. Oke, selanjutnya yaitu mungkin bagaimana Mas Gilang biasanya kan di organisasi Mas, organisasi ketua, apalagi kan Mas Gilang sebagai ketua ya, itu kan mesti ada, bahkan ada beberapa anggota kita yang tiba-tiba itu hilang, ya kan? Akhirnya kan hilang juga. Nah, terus itu gimana Mas Gilang itu menyikapi hal tersebut agar anggota itu kayak ayo kembali aktif lagi nih, kayak lebih nyemangatin teman-teman juga gitu. Ya, kalau dari aku pribadi sih jujur pertama kita akan melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Pendekatan secara persuasif sehingga kita mengetahui nih dari teman-teman sebenarnya alasannya mereka menghilang gini apa. Biasanya dari teman-teman sendiri tuh kan menghilang biasanya ya karena masalah pribadi, ada masalah keluarga dan segala macamnya. Nah, itu kita harus lakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terlebih dahulu. Kita mengetahui dulu bagaimana hal yang dia alami, lalu setelah itu kita coba ajak ngobrol secara empat mata tentunya aku dan juga seseorang ini, sehingga aku juga tahu nih beliau ini punya masalah apa, sehingga kita dapat mencari solusinya bareng-bareng sehingga dia dapat kembali lagi aktif di dewannya seperti itu. Nah, boleh tahu nggak Mas kayak kan ini kan di Unimus ya Mas, itu banyak banget UKM juga dan himpunan juga, BEM juga. Nah, itu dari sudut pandang dari Mas Gilang, itu permasalahan mungkin bisa di-spill permasalahan yang ada di Unimus dan bagaimana Mas Gilang tuh menyikapi dari permasalahan itu? Ya, kalau mungkin permasalahan yang sampai saat ini itu tentang anggaran mungkin ya. Anggaran paling sangat krusial bagi teman-teman Ormawa terutama yang ada di himpunan. Itu sering sekali yang namanya mengeluh persoalan tentang anggaran. Nah, bagaimana kita mencari solusi terkait persoalan ini buat teman-teman terutama yang ada di himpunan, di UKM dan juga BEM fakultas, kita ada yang namanya agenda banggar ataupun bagi anggaran. Dari birokrat kita bagi nih buat teman-teman himpunan ataupun ormawa-ormawa yang lain, tetapi perlu digarisbawahi juga ada persyaratannya yang harus dilengkapi. Jadi mereka silakan mengajukan anggaran apa yang mereka butuhkan dan segala macam di dalam bagi anggaran tersebut ataupun forum bagi anggaran tersebut, tetapi dengan form yang telah disepakati di prabanggarnya itu. Nah, terus Mas, biasanya kan para UKM ataupun eksekutif lainnya itu dia merencanakan banggarnya. Nah, bahkan ada yang dilebihkan, ya kan agar mendapatkan banggar yang lebih banyak. Dan terus bagaimana Mas Gilang itu membagi sesuai target pas sasarannya gitu, biar nggak lebih dan nggak kurang juga, cukup lah dan bisa
UKM lainnya atau eksekutif lainnya itu kebagi rata gitu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, secara menurutku pribadi adil itu tidak selalu sesuai sama rata Iya. ataupun 50-50 nih. Kita lihat sebenarnya bagaimana nih bobot dari program kerja tersebut. Apakah program kerja ini outputnya internasional, nasional, regional ataupun hanya setingkat fakultas ataupun program studi. Nah, setelah dari situ kita telaah lagi nih mereka sebenarnya perlu berapa, terus persyaratannya memenuhi atau tidak. Nah, dari situ kita bisa menentukan bagaimana seadil-adilnya dan sebaik-baiknya anggaran ini digunakan oleh teman-teman Ormawa. Oke, Mas. Berarti ini Mas Gilang tuh sudah punya visi misi, tujuan dan strategis ya Iya, untuk betul. membagi anggaran dan mengatur para UKM yang ada dengan posisi Mas Gilang saat ini jadi Ketua Umum SEMA KM. Mungkin closingan Mas, boleh kan ya pesan untuk para pendengar setia kita dan pesan untuk mahasiswa bahkan semester bawah nih Mas, apalagi kan Mas Gilang kan semester 7 kan ya, Betul. boleh. Ya, mungkin sedikit ya, teman-teman jangan takut untuk mencoba masuk di dalam organisasi, karena di dalam organisasi itu dapat mengembangkan soft skill ataupun hard skill teman-teman. Jadi, ayo kita join ke organisasi, hidupkan organisasi yang ada di Unimus sehingga teman-teman ini punya relasi, punya banyak pengetahuan baru terkait di dunia kerja ataupun di lingkup teman-teman yang contoh kalau di himpunan di program studi tersebut ataupun di fakultasnya juga. Jadi jangan lupa relasi itu penting loh buat cari kerja. Oke, siap Mas. Jadi habis podcast kali ini sama jadi tambah semangat untuk berrelasi dengan organisasi yang lainnya. Oke, mungkin podcast kali ini kita akhiri Mas. Oke, Boleh ya? terima kasih Mbak Ya, Safa. terima kasih juga ya Mas Gilang sudah atas menyempatkan undangannya. waktu di sini juga walaupun lagi skripsi saat ini ya atau mungkin ada kegiatan di luarnya. Terima kasih juga sudah mendengarkan podcast kita Bincang Unimus. Nah, jangan lupa subscribe di YouTube kita ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.